Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ansori Muhammad. Semoga channel ini tidak terkesan menggurui, hanya saling berbagi ataupun share informasi. Pertama-tama saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di hari yang ke-26. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita menjadi hambanya yang dapat memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Sambungan yang kemarin tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat. Sudah kita bahas yang pertama orang fakir. Apa itu fakir? Pembahasannya di episode sebelumnya. Yang kedua miskin. Apa itu miskin? Pembahasannya pun di episode sebelumnya. Amil. Siapa aja amil yang berhak? Pembahasannya juga sudah kita bahas. Yang keempat, mu'allaf. Orang yang masuk Islam. Seperti apa kriterianya? Sudah kita bahas di episode sebelumnya. Yang kelima, wal gharimin. Golongan kelima yang dapat menerima zakat, yang berhak menerima zakat itu gharimin. Apa artinya? Orang yang banyak punya hutang. Ada orang pengusaha atau dia punya dagangan. Tapi ketika tengah-tengah berdagang, tengah-tengah pengusaha tadi di tengah perjuangannya dia sakit. Akhirnya yang tadinya dagangannya itu laris, mulai sepi, uangnya habis buat berobat, uangnya habis buat bayar utang dan lain-lain, ternyata ngutang lagi buat obat, pinjam lagi ke tetangganya, pinjam ke keluarganya, akhirnya banyak hutang. Nah, orang yang tadi boleh atau berhak menerima zakat. Ataupun ada orang, dia punya proyek bagus, contoh dia mau buat pondok pesantren, seorang guru, seorang kiai buat pondok pesantren. Nah, ternyata di tengah-tengah perjuangan membuat pondok pesantren, dia kekurangan harta. Dia pinjam ke toko bangunan, tukangnya kerja belum dibayar, di toko bangunan tadi hutangnya belum dibayar. Maka perjuangan di jalan Allah, yaitu yang dia berhutang, bukan karena hawa nafsunya, tapi berhutang karena agama Allah, itu berhak menerima zakat. Beda dengan orang yang berhutang karena hawa nafsunya. Mobil kredit, motor kredit, rumah juga masih kredit. Ternyata masih ngambil mobil satu lagi buat kredit. Saya banyak hutang kredit saya berhak menerima zakat. Tidak. Nah, zakat berhak diberikan kepada orang yang punya hutang. Yang hutang sampai apa? Hutang yang memang bahasa kitanya kepepet. Memang tidak ada jalan lain kecuali menghutang. Nah, itulah orang yang berhak kita bantu dengan zakat ataupun dengan harta kita. Yang kelima tadi. Yang keenam, wal gharimina wa fi riqab. Riqab itu artinya budak. Zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan. Kalau zaman dulu, jadi kalau ada budak, dia diberikan syarat oleh tuannya, wahai budak, kalau kamu bisa bayar kepadaku 10 juta dalam sebulan ini, kamu merdeka. Maka budak tadi kerja, dia cari uang. Nah, si budak tadi untuk memerdekakan dirinya butuh 10 juta, dia berhak untuk menerima zakat fitrah, zakat harta, zakat dagangan, dan zakat lain-lainnya. Untuk apa? Untuk memerdekakan dirinya, untuk menjadi manusia biasa. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Yang ketujuh itu wabnis sabil, orang yang kehabisan bekal. Ada orang yang mau berangkat, orang Bandung pergi ke Jakarta, di tengah-tengah perjalanan misalkan dia kehabisan bekal, atau bensinnya habis, atau motornya rusak, nggak ada biaya untuk perbaiki motor, untuk beli bensin, dan dia pengen silaturahim ke keluarganya di Jakarta, atau dia pengen melakukan ibadah di Jakarta. Maka di tengah-tengah jalan kita wajib membantu, atau dia menjadi orang yang berhak menerima bantuan zakat fitrahkah atau zakat harta. Yang terakhir, fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman dulu ini adalah pasukan perangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh menerima zakat fitrah atau zakat harta. Kalau zaman sekarang karena tidak ada lagi peperangan di Indonesia, semuanya damai, aman, maka ada beberapa ulama mengatakan fisabilillah adalah orang yang berjuang di jalan Allah. Entah itu para ulama, para kiai, atau para santri yang sedang berjuang mempelajari ilmu agama, dia pulang dari pondok, pulang ke rumah untuk sekedar lebaran ke keluarga, maka si santri tadi dapat atau berhak menerima karena dia sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar langkahnya makin kuat, agar tekadnya makin hebat. Nah, itu adalah 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang kelima tadi orang mempunyai utang. Yang keenam tadi budak. Yang ketujuh orang yang di tengah perjalanan kehabisan bekal. Yang terakhir orang berjalan di jalan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.